Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, I'm sorry, saat ini saya lagi berada di kota Bandung dan kebetulan dikunjungin sama legendnya di Hago, di aplikasi sebelah buat explore alam gaib. Langsung saja kita perkenalan, Bang. Ya. Terima kasih sudah datang di sini. Oke, kan. Sama-sama. Ini adalah Bang Pai, teman-teman. Bang Pai ini sering explore tempat-tempat angker, tempat-tempat yang serem, Bang ya. Ya. Tempat serem, terus udah keliling-keliling juga, Bang. Ya. Keliling-keliling Jawa. Nah, kalau teman-teman I'm sorry penasaran nih, karena kondisinya live. Nah, kondisi live itu kan nggak mungkin setting-setting kayak yang biasa kita lihat itu kan, kondisi live langsung jebreng ada di situ tanpa editing. Nah, kita coba tanya-tanya dulu ke Bang Pai, gimana nih pengalaman dari awal dulu nih kita tanya nih, Bang Pai. Kira-kira inspirasi pertamanya itu dari apa sih, Bang? Kalau untuk inspirasi pertamanya itu berawal dari hobi, Bang ya. Bentar dulu, hobi gaib nih. Hobi. Buset. Ya, kita hobi di gaib ya. Hal-hal klinik, hal-hal mistis. Hal mistis. Kita hobi. Seneng Dengan hal yang seperti itu. dan kebetulan ada platform yang mendukung buat live. Kebetulan ada platform yang mendukung untuk hal itu. Itu kira-kira dimulainya tahun berapa tuh, Bang? Kita mulainya dari tahun 2018. 2018 kita udah mulai. Cuma aktif-aktifnya kita di 2020. Kalau boleh tahu nih akunnya apa nih? Apa namanya itu tuh? kalau misalnya di aplikasi kuning, ya, di aplikasi kuning itu di Apa sebut aja namanya. Hago. Itu namanya Ghostword Explore. Ghostword Explore. Ada larangan-larangan nggak sana? Kalau Merokok, untuk rokok, alhamdulillah kebetulan nggak. isep. Boleh. Sambil ngisep juga kita di sana. Sambil ngopi juga. Nah, teman-teman I'm sorry, di sini juga kita ada produk kita sendiri nih, ada vape. Kalau pengen tahu itu boleh di channel I'm Story ataupun juga di channel Platform Kuning. Apa namanya? Ghostword Explore. Hantu dicari tuh. Nyari hantu ya, Bang. Jadi kita punya ini, Bang. Kita punya moto di Ghostword Explore, yang nggak ada kita cari, begitu ada kita lari. Itu dia, ya. Itu dia moto kita. Begitu ada kita lari. Itu dia. Mati tanam. Ada langsung penampakan gitu, Bang? Alhamdulillah selama kita explore itu ada beberapa penampakan yang padat, ada juga yang sekelebetan doang gitu ada. Yang padat tuh maksudnya gimana tuh, Bang? Yang padat itu dia udah bukan berbentuk ops lagi, Bang. Jadi udah berbentuk memang benar-benar bentuknya dia Wujud seperti dia? itu. Wujud dia seperti itu. Buset. Gitu. Kayaknya saya pengen ikut, Bang, sekali-sekali. Siap. Soalnya beberapa kali kita liputan itu jarang dapat. Nah, kayaknya kalau sama pawangnya nih, pawang explore. Pawang bucin kita. Pawang bucin. Bisa langsung dapat tuh kayaknya. Boleh. Daerah mana aja nih udah pernah nih, Bang? Kalau untuk sementara ini paling jauh itu di Jawa Timur, Bang ya. Di daerah Semarang, Madiun, Solo, balik lagi ke Bandung. Arah ke Jakarta itu belum? Arah ke Jakarta belum. Belum, nanti ya. Mungkin di daerah Tangerang kita udah pernah ke sana. Daerah Tangerang. Banyak sih tempat-tempat serem, tempat-tempat angker itu kita pembuktian di sana kan. Benar. Ambil rokok aja, nyantai aja kita sini, Bang. Kalau teman-teman I'm Story pengen lihat langsung live-nya itu bisa langsung ke platform kuning, namanya Hago, sebut aja nggak apa-apa Hago. Bisa langsung ke sana cari GWE. Ghostword Explore. GWE. Di follow ya kalau di follow terus pantengin terus biar bisa langsung lihat nih malam-malam apa aja bebas nih, Bang. Kita bebas. Ada juga by request ya. By request ada, kita challenge juga ada. Nah, by request tuh teman-teman I'm Story bisa request. Kalau ada story juga pengen disamperin, Bang, di sini Bang, datengin, kita datengin. Tapi kasih tahu tempatnya di mana. Boleh teman.
gas terus. Bang Pai, kalau pengalaman standar sampai pengalaman paling menyeramkan nih, kalau boleh cerita ini Bang. Soalnya teman-teman I'm Sorry ini penasaran nih, mungkin waduh pengen tahu dari orangnya langsung. Untuk pengalaman yang standar itu selama saya explore paling penampakan ya sejenis kuntilanak atau gondorwo atau yang sejenisnya itu mungkin yang standar. Nah, ada satu tempat itu kemarin saya pernah main di daerah Tangerang. Ya, Tangerang tepatnya di Pondok Cabe. Itu bekas rumah dokter. Ya, itu bekas rumah dokter dan alhamdulillah konten kreator yang pertama kali itu yang kesana itu kita Gosok Explore. Itu belum pernah di konten sama sekali. Jadi ada satu rumah dokter ya udah terbengkalai sekitar 20 tahun. 20 tahun. Nah, jadi mitosnya di situ ada satu sosok yang sampai dengan sekarang saya kepikiran itu masih terngiang-ngiang di benaknya saya. Itu ada satu sosok orang tua, dia umur sekitar kurang lebih 50 tahun. Ya, dan masa hidupnya itu dia overdosis. Overdosis. Meninggalnya itu nggak wajar, dia overdosis dan korinnya itu gentayangan gitu. Korinnya gentayangan. Dan tinggallah di rumah dokter itu, bekas rumah dokter itu gitu. Nah, yang saya nggak habis pikir itu dari mulutnya bisa keluar cairan putih, buih, bau obat sama bau bangkai. Saya merinding nih Pak. Nah, itu dia bau obat. Jangan-jangan datang ke sini dia. Syukur-syukur datang ke sini. Kita podcast langsung. Ya. Gitu. Itu pengalaman saya yang paling berkesan yang sampai sekarang masih di benak saya itu. Gitu. Sebenarnya terngiang-ngiangnya itu bukan karena takut atau gimana-gimana. Kasihan. Iya. Kenapa sih dia meninggalnya harus dengan seperti itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi kondisi bibirnya itu Bang nggak bisa nutup. Jadi nganga terus. Jadi nganga aja dia seperti ini posisinya. Ini keluar buih. Ya, buihnya itu bau bangkai sama bau obat. Itu kita pas live streaming di situ. Wujud dia. Kalau wujud mungkin enggak, tapi sekedar ops. Sekedar ops ya. Dia sekedar ops. Tapi sempat sekelebet juga sih. Dan yang lebih saya nggak habis pikir dia ngikut sampai ke base campnya kita gitu. Nganterin pulang. Baik loh, padahal dia udah udah overdosis kan. Baik lagi. Itu yang sampai sekarang masih saya nggak habis pikir. Mungkin disuruh ke sana lagi kan. Bisa jadi. Minta wujudin. Mungkin dia mau ngasih pesan nih bahwa jangan pakai drugs, mungkin gitu. Benar. Jangan pakai drugs. Mungkin ada pesan-pesan moralnya di sana. Benar pesan moral. Benar. Itu yang pengalaman yang memang paling mengesankan buat saya itu sih. Selama saya bergerak di dunia pergoipan. Nih, kalau nge-explore sendirian berarti, Pak? Kita kebetulan one man show tanpa tim. Tanpa tim sendirian. Tanpa tim sendiri. Jadi ngarepin viewers aja yang di bawah. Oh, itu sendirian. Enggak ini Bang. Alhamdulillah sendiri Bang. Alhamdulillah sendiri. Kemarin sempat punya tim, cuma nggak sepaham sama kita, nggak sepemikiran sama kita, dia ngundurkan diri, nggak ada masalah gitu. Ya, bikin tim lagi Bang. Bikin tim lagi. Insya Allah kedepannya nanti pasti ada tim. Siap, saya ikut ya. Siap. Dua nih kita nanti nih. I'm Sorry ada di YouTube, ada juga di Hago. Kapan tayangnya? Lihat aja ntar. Tungguin, kita kolaborasi sama Bang Pai. Siap. Ini legend kalau di Hago ya Bang ya? Bukan legend Bang. Enggak legend. Masih baru merintis. Tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah. Cukup makan, sisanya untuk naik haji Bang. Amin. Ini yang keren ini. Berarti kayaknya kita sepaham ya Bang. Kalau alam gaib itu, alam jin itu tuh memang ada berdampingan sama kita, tapi kita nggak perlu tahu. Nggak perlu takut maksudnya. Kita nggak perlu takut. Kita jalan aja, tempat angker datangin aja gitu kan. Karena juga udah jelas ya, Bang ya. Di Al-Quran itu memang udah jelas alam gaib itu memang dekatnya itu segini loh. Tipis ya. Tipis
tipis. Di Al-Quran juga udah menjelaskan gitu kan. Jadi kita nggak perlu takut dengan hal yang seperti itu. Gitu. Kalau bisa kita ajak bercanda. Benar. Ajak Pargo ya bareng-bareng. Ya. Ini gawat juga kalau kuntilanak merah Pargo ya begitu ya kan. Benar. Tapi saya mungkin kebetulan bang untuk bulan depan mungkin berhenti jadi host explore. Gitu. Hantunya modelnya seperti itu aja, nggak ada model baru gitu. Oh. Maunya kita itu ada yang model kuntilanaknya warnanya polkadot gitu. Polkadot ya. Ada yang pakai bikini lah gitu kan. Ini gitu ya. Buset. Kalau itu tadi yang biasa nih yang standar. Yang menengah nih. Pengalaman menengah sampai gimana gitu ngerasain apa sampai sakit lah. Sampai sakit pernah. Ya, pernah saya sakit itu sekitar 2 minggu. Gara-gara kena serang itu ada yang namanya banaspati. Banaspati yang merah-merah yang jenisnya api. Nah, saya kena serang, terus saya sakit selama 2 minggu. Itu memang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan yang kedua juga pernah hilang juga waktu explore di Semarang itu. Saya ada yang ajak, itu kan saya one man show nih, ya sendiri tanpa tim. Saya diajak sama satu sosok yang saya nggak tahu itu sosoknya apa, dan kondisi saya itu mungkin setengah sadar atau setengah sadar. Ya. Kita masuk ke dunianya mereka gitu. Wah, serius bang? Pernah, serius. Ada apaan itu bang? Itu kita main di hutan larangan Bawen, daerah Bawen. Alas Di Semarang. Alas Roban. Tembusnya bisa ke Alas Roban. Tembusnya bisa ke Alas Roban. Jangan-jangan pas Bang Pai lewat sana itu masuk gerbang goibnya mereka itu? Nah itu dia, kita memang udah masuk ke gerbang goibnya mereka. Kita udah masuk ke dunianya mereka. Dan saya lihat di situ aktivitas sama kayak kita. Perdagangan juga, ada anak juga, ada yang jajan juga. Iya. Ada. Ih, menarik bang itu. Itu pengalaman. Tapi pengen kesana lagi kan? Benar. Insya Allah pengen. Kalau ada yang endorse guys ya, makanya kalian endorse. Nah iya. Jangan lupa di endorse. Atau di challenge lah kita nih berdua. Saya Ayama nih sama Bang Pai. Collab ke sana gitu loh, masuk lagi ke sana. Insya Allah kalau ada jodoh, waktu dan rezekinya kita berangkat ke sana. Tapi masih ingat kan tempatnya bang? Alhamdulillah masih ingat. Nah di dalam sono, Bang Pai ngapain bang? Aku nggak disuruh ngapa-ngapain, aku cuma ditunjukin aja. Ini aktivitas seperti ini, aktivitas seperti ini, aktivitas seperti ini. Perdagangannya mereka masih barter-barteran. Kayak Gua punya barang ini nih, lu tukar sama ini, gua ambil yang ini. Barter mereka. Jadi seperti itu. Dan di situ saya di dunianya mereka itu kurang lebih sekitar 3-4 jaman. Dan di dunia nyata itu katanya saya hilang sampai 2 hari. 2 hari? 2 hari baru ketemu. Itu masih perjalanan mau ke sana atau udah mulai nge-explore? Udah explore. Sempat ke-record? Nggak sempet record karena begitu saya nggak sadar itu handphone, senter, tripod jatuh. Jatuh semua? Jatuh semua. Gitu. Jadi nggak ada yang sempet record. Berarti Bang Pai masuk ke alamnya mereka. Ke dunianya mereka. Nah, keluarnya ditolongin lagi sama yang ngajak tadi. Tolongin lagi, kita dikasih tanda, aku dikasih tanda cahaya putih. Udah segini aja kamu di sini, kamu keluar ikutin itu katanya. Tapi nggak nyebutin nama bang? Nggak nyebutin nama beliaunya. Gitu. Dan sosok itu hitam tinggi gede bertanduk. Bertanduk? 2. Jangan-jangan kodamnya Bang Pai lagi? Bukan. Bukan Aku ya? nggak punya kodam bang. Nggak punya kodam ya? Aku cuma punya bini. Punya bini. Oke. Waduh serem banget ya itu ya. Itu daerah Bawen. Daerah Bawen. Bawen Semarang, Bawen. itu. Dia itu hutannya itu hutan pinus. Hutan pinus sama hutan jati. Nah, aku punya pengalaman tuh di hutan pinus nanti tuh. Jadi waktu ke Semeru tuh nginep di villa belakangnya hutan pinus. Semua teman pada diganggu semua. Agak gawat juga kalau hutan pinus berarti. Kalau hutan pinus memang identik dia itu. Udah, gue nggak habis pikir ya gimana ya kalau masuk ke sana. Aku pernah ngelihat salah satu YouTuber juga itu. Jadi dia pada saat lagi live, tapi sempat record namanya bang. Malam tiba-tiba dreng terang. Kiprana Leu kalau nggak salah kayak gitu. Hampir punya kejadian kayak gitu nih. Bang Pai punya kejadian kayak gitu tuh. Pengalaman dah. Sayangnya ya. Sayangnya nggak ada yang record. Itu kondisinya malam bang pas jalan. Kondisi malam. Itu kita sampai di sana itu kita explore biasa di jam 10. Di jam 10 ke jam 11. Dan itu kejadiannya itu sekitar setengah 1 malam.
setengah satu malam sendirian. Sendirian. Emang nggak ada obat nyalinya Bang Pai ini. Nggak ada obat kain. Ada Bang, obatnya Bang, cuma cinta obatnya Bang. Obat cinta. Kalau yang di Kalimalang udah pernah Bang? Kalimalang belum. Nih aku punya referensi satu tempat namanya Gedung Biru. Gedung Biru ya. Gedung Biru Kalimalang. Kalimalang. Kemarin kita sempat liputan di sana. Nanti teman-teman IM Story bisa ngelihat di channel IM Story, yaitu di pinggir tol Kalimalang, gedung kosong disebut orang Gedung Biru. Nah kita disempet ada gangguan tuh di situ. Jadi kameramen kita mendadak masuk kuntilanak, langsung nyerang gitu. Itu kayaknya cakep tuh kalau mau explore. Dia ada basement sampai ke atas tuh kira-kira 4 lantai. 4 lantai ya. 4 lantai. Kalau buat nge-explore keren banget itu. Dan di sebelah gedung itu ada pabrik kosong juga. Jadi kuntilanaknya dari sono naik ke atas. Gue kaget, apaan? Srut, langsung kayak merah gitu. Tahu-tahu masuk ke kameramen. Pokoknya heboh kita di sana itu. Nah itu yang standarnya aja versi Bang Pai itu masuk ke alam goib nih. Gimana kalau yang serem nih? Yang paling greget banget. Ya itu yang paling gregetnya itu aku penasaran sama Banaspati. Banaspati ya? Kita main di satu daerah di daerah Majalengka. Itu petilasan, ya petilasan Majalengka yang punya Majalengka dulunya gitu ya, kerajaan yang ada di Majalengka dulunya. Sorenya kita udah cek lokasi, ya aku sendiri sama ada viewers juga yang ngasih lokasi tersebut. Kita berdua ngecek lokasi sore mau ke maghrib. Dan alhamdulillah dikasih sama yang punya petilasan kan gitu, yang pernah ada di petilasan itu. Nah malamnya aku explore ke situ. Jangankan mau menuju ke petilasannya, begitu masuk aja itu serangannya udah luar biasa. Nggak suka gitu ya? Nggak suka. Jadi kita gagal tembus petilasannya itu. Dan di situ aku muntah darah sampai 3 kali. Muntah darah? Muntah darah sampai 3 kali. Yang tadi muntah kecap tadi ya? Yang tadi muntah kecap. Muntah kecap, muntah kulkas 2 pintu ya, muntah Pajero. Iya, muntah kecap sampai 3 kali. 3 kali? 3 kali muntah kecap. Nah, di situ aku langsung lemas. Aku close, istirahat. Besoknya mau mulai lagi udah dilarang sama penduduk setempat. Nah yang nggak habis pikir, aku yang nggak ngerti ya, 1 hari sebelum aku eksplor tempat tersebut itu terjadi kesurupan massal di situ. Kesurupan massal? Di tempat itu kesurupan massal karena tempat itu ada adat istiadatnya, memang harus tahun sekali memang ada upacara di situ. Dan aku telusuri juga, ternyata di situ tempat pembuangan kodam. Gitu. Jadi pada parkir semua di sono, lihat mainan dan yang nih menyerang itu bukan 1 Banaspati tapi 5 Banaspati. 5 Banaspati. Sempet ke dada apa langsung pecah? Langsung ke dada. Itu makanya aku muntah kecap 3 kali. Tapi alhamdulillah masih ditolong sama Allah. Kita serang balik apa Bang? Boleh. Nanti kita kesana sama bawa debt collector Bang. Boleh. Iya, kita serang balik. Enak aja dia kan, mau ini apa namanya, mau nyerang pakai Banaspati. Dan setahu kita kalau misalnya pun Banaspati yang standar itu ya, yang standar itu warnanya kuning. Ya, yang agak itu. Nah, yang nyerang di sana itu udah merah kehitam-hitaman. Tinggi dong. Merah kehitam-hitaman. Nah, jadi aku sempat searching, itu jenis Banaspatinya yang seperti itu udah tua. Udah tua. Banaspatinya jenisnya memang udah tua bener lah. Kalau Banaspati itu sendiri tuh aku pernah, kalau Sumatera itu biasanya kita panggil 7. Kalau di ya daerah-daerah Lubulingga, Palembang dan sekitarnya itu kan biasanya 7, kayak bola api gitu langsung kan. Tapi dia bisa meledak di tempat. Mungkin kalau di Pulau Jawa ini Banaspati namanya. Tapi nggak ada sempat nemu silet apa segala macam. Alhamdulillah belum ya. Berarti jangan sampai. Memang resiko kita ya kayak gitu Bang. Kita explore tempat buat pembuktian keberadaan mereka itu kan. Resiko kita diserang sama mereka, cuma kita nggak tahu, nggak akan menyerah teman-teman. Sorry.
kemanapun tempat yang angker kita sikat, kita edukasi. Apalagi kayak gedung-gedung kosong ya kan. Benar. Sayang kalau nggak dipakai. Sayang kalau nggak dipakai. Kalau bila perlu endorse kita aja di sana. Sip. Kita endorse. Kita jadi home base-nya GWE nanti di situ. Kita jadi home base ya. Ini jangan lupa teman-teman, kalau mau pesen liquid ini ada 5 varian. Sebenarnya ada 2 lagi nih varian. Ada 2 lagi rasanya ajib-ajib punya, dan ini itu dikelola sama kita. Pokoknya Langsung ya. Langsung ini punya ya. kita, Bang. Oke, siap. Langsung ini punya kita, bisa di platform kuning atau platform merah. YouTube dan Hago kita jual nanti. Boleh. Yang mau teman-teman dari Hago atau IM Story langsung silakan order aja. Gitu. Nih kalau di Bandung ini ada basecamp gitu. Kita kebetulan ada satu tempat di basecamp kita ada namanya aku sebut si basecamp ya. Iya. Karena aku bertempat tinggal juga di situ. Di situ. Ada satu basecamp di daerah Kawaluyaan. Oh iya. Kawaluyaan. Bang Pai ini orang mana sih asli? Bandung. Asli Medan. Nah, Asli Medan. Sumatera. Medan Bali. Orang tua kebetulan orang tua laki-laki aslinya Bali, orang tua perempuan Medan. Oh, Bali Medan. Merantaulah ke Bandung. Merantaulah ke Bandung. Gitu. Makanya logatnya agak-agak lembut gimana gitu ya. Lembut gimana gitu. Lembut ya. Udah campuran ya. Campuran ke Bandung. Ini rencana kita mau explore kemana Bang nanti Bang? Setelah dari sini Bang. Boleh, nanti kita ada rekomendasi di daerah sini. Itu kalau insya Allah ya, kalau masih diizinkan itu di daerah makam. Ya, makamnya itu makam termasuk dikeramatkan di daerah Bandung. Daerah Bandung. Di daerah Bandung itu ada makam yang namanya makam Mr. X. Mr. X lah Jadi gitu. mitosnya itu kenapa dibilang makam Mr. X? Itu satu makam itu isinya lebih dari 10 orang. Makanya dibilang makam Mr. X. Lebih dari 10 orang maksudnya? Lebih dari 10 orang. 10 orang meninggal di situ langsung disebut. Ya, karena makamnya itu dulunya itu kampung tersebut, salah satu kampung tersebut itu terkena virus. Kita nggak tahu apa virusnya. Yang aku telusurin itu ada terkena virus beberapa penduduk di situ, dan mereka ya dikubur sedemikian rupa aja gitu. Dalam satu tempat massal lah, massal. Dia dikubur di makam Mr. X. Ada informasi dari warga sekitar. Katanya ini suka ini ya ganggu gitu ya. Ya, suka usil. Ada itu satu wujudnya itu kuntilanak merah. Dia tapi bawa anak. Oh gitu. Kuntilanak merah itu bawa anak. Itu yang suka usil. Dan yang kedua itu tempatnya ada 2. Ada 2 tempat. Di makamnya satu, di lorong satu. Ya, di lorongnya itu satu. Ada namanya itu lorong setan. Hah? Lorong setan. Namanya lorong setan. Lorong setan. Kenapa bisa dibilang lorong setan? Pernah juga kejadian teman-teman YouTuber kita juga dari aplikasi YouTuber juga itu main di situ dan hilang sampai sekarang aku belum tahu kabarnya mereka. Gitu. Oh serius Bang? Serius. Jadi ada gerbangnya di situ. Ada gerbang gaibnya di situ. Gitu. Dan menurut informasi yang aku terima, sepengetahuan aku di situ, itu bisa tembus ke Pelabuhan Ratu, bisa tembus gerbangnya. Oh berarti mau ke arah selatan tempatnya. Mau ke arah selatan. Itu kuburan warga juga ada. Ada campur kuburan warga juga, kuburan tuanya juga ada gitu. Kalau panjang saya di waktunya di sini saya mau ikut nih sebenarnya. Ini menarik banget ini. Kita explore ya namanya kuburan nih kan. Ada 2 sih. Satu lagi di ya sebenarnya makam-makam pahlawan ya. Di daerah Bandung juga, tapi makam pahlawannya itu di atas. Ada juga makam tuanya. Makam tua. Makamnya itu namanya makam Dieng ya. Makam Dieng, Tuan Dieng ada di daerah situ juga. Dan di situ alhamdulillah minta kecap juga 2 kali. Oh, udah pernah ke sana berarti? Udah pernah ke sana. Wah, keren. Ini menarik banget ini. Aku ke Bandung ini oh iya, pernah nih saya ke Bandung. Yang mau tayang tanggal 4 nanti nih. Nama gedungnya Gedung Panti Karya. Panti Karya di daerah Bandung. Daerah Bandung juga udah pernah belum sana? Belum. Itu lumayan, Bang. Jadi di sana itu mitosnya ada orang apa namanya? Meninggal bunuh diri, lompat dari gedung itu. Oke. Lompat dari gedung itu namanya Surti. Namanya Surti. Surti namanya Surti. Saya nggak ada isi tejo bang ya. Nggak ada tejo, makanya. Jadi setiap laki-laki yang di sana diganggu, pemikirannya tuh dibikin sedih.
Jadi tim saya waktu ke sana tangannya ditepis, sampai goyang tuh kamera kan. Terus dia tim yang satunya lagi begitu dia gantian megang kamera, dia langsung halu, pikiran sedih banget, pengen bunuh diri. Nah dari situ kita was-was. Emang agak serem juga ya tempat-tempat seperti itu. Cuman kita nggak boleh takut teman-teman M-Story. Kita sama mereka itu memang hidup berdampingan, cuman kita nggak boleh takut. Karena derajatnya lebih tinggi kita ya. Betul. Kalau merasa takut, silakan telepon Bang Pai. Bang Pai saya ketakutan gitu. Nanti ditemenin sambil live gitu maksudnya. Prepad di belakang ya. Prepad di belakang. Gampang gitu. Gampang. Pengalaman nih. Kalau yang kan tadi sempat bilang Jawa Timur main kemana Bang? Kita main di Semarang, 2 hari di Semarang, terus di daerah Madiun itu masuk Jawa Timur ya. Madiun, Solo, terus balik lagi ke Bandung. Tapi belum sempat ke Desa Penari ya? Desa Penari belum. Ada rencana mau ke sana. Lumayan jauh tapi Bang, soalnya melewatin disclaimer nanti ini tempatnya nanti banyak yang kesono lagi. Soalnya melewatin ya lumayan jauh sana. Ya, nanti bareng-bareng aja kalau kita mau ke sana. Boleh, siap. Kita explore sana, kita lihat tempat Desa Penari beneran. Cuman kalau yang di film itu ya semua pada tahu lah, yang mungkin yang pernah main ke Jogja ngelihat jembatan itu ya jembatan di mana itu. Dan kebetulan kita punya teman juga yang udah pernah ke sana di daerah Banyuwangi juga. Teman itu ada salah satu viewers di daerah Banyuwangi. Dia udah pernah ke sana dan alhamdulillah dia kenal langsung nama kuncennya. Itu rekomendasi dia juga. Pai kalau misalnya ada waktu lu main ke sini, gua kasih tempat ini namanya Desa Penari. Gua udah ketemu sama kuncennya dan gua akrab banget sekarang sama kuncennya. Kita dikasih foto-fotonya, dia foto-foto sama kuncennya. Katanya kan kalau yang di di media lah, di film segala macam itu sangat-sangat menyeramkan sampai bisa membunuh gitu kan. Benar. Tapi kita coba nanti lihat soalnya belum pernah dengar sih ada yang mati dibunuh sama hantu ya, sama setan ya. Kalau setan itu bisa nyekek kayak gitu ya, bisa nyenggol kayak begini ya, kita udah pikirannya udah traveling gitu. Udah traveling pikiran langsung gimana kalau setan itu wujudnya kayak gini, kayak begitu. Ini menarik banget ini storytelling malam ini, ngobrol-ngobrol sama Bang Pai. Ternyata dari sisinya platform sebelah itu serem banget ya. Dan live loh. Nah kondisi live itu tuh gimana kalau mau ibarat kata wah ini settingan. Ada beberapa yang mungkin sebagai showbiz aja, sebagai entertain aja. Dan kalau kita memang nyari keberadaannya itu, memang kita uber banget. Ya itu makanya nggak ada kita cari, ada kita lari. Iya. Larinya bukan kabur teman-teman, kita uber. Ya, kita uber. Ya. Cuman kalau udah ada serang-serangan kayak yang pengalaman Bang Pai tadi, kita harus wanti-wanti juga. Kita ya ada doa-doa tertentu lah yang harus kita amalin, kita baca supaya kita bisa melawan yang seperti itu. Ada kok, ada sebangsa jin itu tuh memang yang mengganggu. Cuman ada juga yang mereka cuma menempati tempat nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuma keberadaan mereka aja. Nah, sangat disayangkan aja kalau ada tempat-tempat angker, gedung-gedung angker itu yang sudah pernah kita explore Bang ya. Itu nggak dimanfaatin. Atau dibikin tempat main Tamiya kayak. Benar. Iya kan? Iya benar. Itu dibikin jadi base campnya GWE sama M-Story di situ. Jadi sharing semua cerita. Oke, itulah teman-teman M-Story bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita sama Bang Pai, penguasanya GWE, penguasa GWE. Nanti ada keseruan apa nih saya sama Bang Pai? Pasti ada keseruan nih. Kita akan ada rencana-rencana lain nih sama Bang Pai. Mau ngapain? Makanya selalu pantengin di channel YouTube M-Story atau di Hago. Kita di Hago itu kita live Bang ya. Iya. Kita di Hago, silakan dicari di Hago, di GWE, langsung di follow. Nanti akan ada informasi-informasi, notice lah ke teman-teman yang sudah follow dan subscribe di channel YouTube kita. Kedepannya nih akan bikin channel YouTube juga Bang? Insya Allah kedepannya akan bikin channel YouTube. Bikin channel YouTube juga tuh, kita bisa kolaborasi juga di situ. Kita kasih informasi, kita kasih edukasi tentang pengalaman-pengalaman kita seputar pengalaman gaib.
Oke. Selalu pantengin I Am Story. Hilangkan rasa takut. Oke. Assalamualaikum. Thank you Bang ya. Oke, sama-sama. Siap. Sukses terus ya. Amin. Amin. Mantap. Amin. Yuk.